ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian ilmu komunikasi Islam. Kita masih berbicara tentang fungsi-fungsi komunikasi Islam. Kita sudah mengambil 4 fungsi dari komunikasi Islam. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua fungsi meyakinkan, yang ketiga fungsi mengingatkan, yang keempat fungsi motivasi, dan yang kelima kita juga sudah ambil, yaitu fungsi sosialisasi. Sudah 5 kita ambil, fungsi sosialisasi juga sudah kita ambil, dan pada kali ini kita akan membincang tentang fungsi yang ke-6, yaitu fungsi bimbingan. Fungsi yang ke-6 ini adalah fungsi bimbingan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara fungsi komunikasi adalah fungsi bimbingan. Artinya fungsi ini adalah bertujuan untuk membimbing manusia. Bagaimana komunikasi bertujuan untuk membimbing manusia. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tidak semua kita mampu membaca kemampuan diri sendiri, dan tidak semua kita mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Padahal hidup ini tidak pernah sepi dari masalah. Nah, disinilah manusia memerlukan orang lain untuk membimbingnya, mencari solusi atau mengarahkannya ke tempat yang tepat. Dalam istilah komunikasi Islam, fungsi bimbingan ini kita namakan irsyad. Dalam komunikasi Islam, fungsi bimbingan ini kita namakan irsyad. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ada 4 fokus utama aktivitas komunikasi dalam membimbing manusia, dalam membimbing seseorang. Pertama adalah membimbing orang untuk melakukan perbuatan baik dan menangkal mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang negatif. Jadi ini yang pertama, adalah membimbing orang untuk melakukan perbuatan yang baik, kemudian mencegah, menangkal mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, fungsi bimbingan ini adalah dengan cara memperbaiki atau memulihkan kondisi manusia yang sudah rusak. Jadi kalau tadi fungsi yang pertama itu mengarahkan orang melakukan kebaikan atau menangkal orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ini diarahkan orang, kalau mau baik lakukan ini dan jangan lakukan ini. Tapi tidak semua orang berada pada kondisi seperti itu. Ada yang sudah terlanjur menyimpang, melakukan perbuatan-perbuatan
yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, fungsi yang kedua dari bimbingan ini adalah memperbaiki atau memulihkan kondisi orang yang sudah rusak. Ini juga fungsi bimbingan. Bagaimana supaya yang sudah rusak ini dibimbing terus sampai dia baik kembali. Yang ketiga adalah mengarahkan orang untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Mengarahkan orang untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita masing-masing memiliki potensi. Hanya saja kadang-kadang tidak semua orang mampu membaca dan menggali potensi yang dia miliki. Ini memerlukan orang yang membimbingnya. Ditanya, digali, kemudian diarahkan. Kemudian yang keempat adalah setelah ditemukan, mengembangkan potensi manusia agar lebih maksimal. Sudah ketemu nih, ya, sudah ketemu sudah ketemu potensinya, maka dibimbing dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang agar potensi itu menjadi maksimal. Nah, ini kerja bimbingan yang paling utama yang membuat komunikasi bimbingan ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, manusia saat lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi berpotensi menjadi rusak karena dalam diri manusia ada potensi fujur, ya, ada potensi fujur, potensi tidak baik. Nah, ketika ada kesempatan, ya, dari luar itu masuk ke dalam diri kita, bertemu dengan potensi fujur di dalam diri, maka dia akhirnya ketemu. Nah, ketika ketemu, maka orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang fujur, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, bimbingan akan berfungsi yang pertama sebagai pencegahan jika seseorang belum melakukan hal-hal yang tidak baik, belum terkontaminasi, ya, belum terkontaminasi dengan lingkungannya. Ketika mereka masih bersih, mereka masih suci, maka bimbingan fungsinya adalah dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Tapi jika seseorang sudah terjerat dalam gurita permasalahan dan dia kesulitan untuk keluar dari permasalahan tersebut, maka bimbingan lebih difokuskan untuk mendengar dan mendalami permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang yang kita bimbing. Setelah mendapatkan gambaran tentang duduk perkaranya secara utuh, maka kerja pembimbing berikutnya adalah memperbaiki atau memulihkan kondisi kliennya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ya, selanjutnya kliennya diajak untuk membaca potensi, ya. Kliennya setelah digali duduk permasalahan, didengarkan secara utuh permasalahannya, habis itu mulai kita menggali dan ingin membaca potensi yang dimiliki oleh orang yang datang kepada kita dan membimbingnya untuk mengembangkan potensi tersebut agar dia kembali hidup secara normal, bahkan mungkin lebih berprestasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, secara umum bimbingan diberikan dalam bentuk komunikasi antar personal, itu yang paling bagus, ya.
empat mata itu bagus ya. Kenapa? Karena semua permasalahan ya, manusia itu unik ya. Sebenarnya sulit untuk digeneralkan, tapi bisa juga dengan cara komunikasi kelompok kecil. Jadi bisa juga dilakukan dengan seperti itu ya. Nah, tetapi komunikasi antar personal ya, orang per orang, empat mata itu lebih diutamakan, karena setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda dengan orang lain. Meskipun ya, komunikasi kelompok kecil bisa dilakukan dalam bimbingan jika yang berkumpul di kelompok itu adalah orang-orang yang memiliki permasalahan yang relatif sama. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bimbingan bisa dilakukan dengan melakukan percakapan pribadi, dialog langsung, tatap muka dengan orang yang dibimbing, bisa dengan melakukan home visit ya, kunjungan ke rumah untuk mengetahui tentang kondisi rumah dan lingkungan yang mempengaruhinya, atau bahkan bisa berkunjung ke tempat kerjanya dan melakukan percakapan individual dan sekaligus mengamati kerja klien di lingkungannya. Jadi kita ketika ingin memberikan bimbingan kepada seseorang itu tidak boleh terpaku hanya dengan cerita yang ada ya, kemudian menggali dari ceritanya. Sangat mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat dia seperti itu pada hari ini. Mungkin lingkungan keluarga di rumah itu bisa dilakukan dengan home visit, bisa dengan lingkungan yang tempat dia bekerja ya, sehingga kita akan mengetahui informasi yang cukup banyak sebelum kita mengarahkan klien kita tersebut. Nah, ini menjadi sangat penting ya, sangat penting di dalam kita melakukan bimbingan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bimbingan ini menjadi sangat penting ya. Memperbanyak bimbingan menjadi sangat penting karena di awal tadi kita sudah jelaskan bahwa tidak semua orang mampu untuk menggali potensi dirinya. Tidak semua orang mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, semakin kita manfaatkan fungsi bimbingan ini dalam berkomunikasi dengan banyak kalangan, mudah-mudahan fungsi ini ya akan banyak menyelamatkan orang yang terjerat dengan permasalahan-permasalahan, atau meningkatkan potensi orang, atau menggali potensi orang sehingga akan muncul orang-orang hebat lewat komunikasi konseling yang kita bangun. Oleh sebab itu, salah satu di antara fungsi konseling atau fungsi komunikasi itu adalah melakukan bimbingan. Dan kalau kita melihat pada Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat betapa banyak ya orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, akhirnya betul-betul ya mereka menjadi orang yang hidup normal kembali seperti manusia biasa, atau melejitkan potensi orang sehingga menjadi para sahabat-sahabat yang betul-betul ya, terkemuka ya. Dan kita melihat bagaimana pada masa Nabi SAW ini lahir orang-orang hebat, orang-orang terkemuka, didikan dari Rasulullah SAW, bimbingan dari Rasulullah SAW.
Nah, inilah fungsi bimbingan yang sangat penting untuk kita mainkan, untuk kita lakukan dalam berkomunikasi, karena ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi kemaslahatan manusia. Mudah-mudahan fungsi ini dapat kita lakukan, dan dalam perkuliahan biasanya fungsi bimbingan ini lebih dimaksimalkan di dalam program studi bimbingan dan konseling Islam. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun di antara kita yang bertemu dengan orang-orang yang ingin mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan dengan kita belajar fungsi bimbingan ini, kita dapat membimbing orang-orang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.